Alhamdulillah. Was- Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita masuk Ramadan yang ke-18. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah, menjadi hamba yang beruntung di bulan Ramadan, berlalu Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Masya Allah, Allah yang memberikan kita kesempatan siang hari ini, di hari Jumat ini, yang mana kita berkumpul lagi untuk mengkaji daripada hadis Nabi Muhammad SAW di dalam Mukhtarul Hadis. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa fi darus salihin fi dharain amin. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan hadis yang kemarin. Sekarang kita masuk hadis yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadu biladi ilallahi aswaquha. Rawahu Muslim. Diriwayatkan bahwasannya dari Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul bilad ilallahi masajiduha. Tempat atau negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi Allahi aswaquha, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim sebagai berikut. Qauluhu ahabbul biladi illallahi masajiduha li'annaha buyutut ta'at wa asasuha ala taqwa. Qauluhu wa abghadu biladi aswaquha li'annaha mahal gishi wal khida'i wal riba wal aymani kadhibah wal ikhlafil wa'd wa iradi an dzikrillahi wa ghair dzalik mimma fi ma'nahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid merupakan tempat ketaatan dan didirikan atas dasar ketakwaan. Sedangkan kalimat tempat yang Allah benci adalah pasar, karena di pasar adalah tempat tipu-tipu, riba, janji-janji palsu, dan mengabaikan Allah serta hal serupa lainnya. Adapun masjid adalah tempat turunnya rahmat, dan berbeda halnya dengan pasar. Melalui keterangan Imam An-Nawawi di atas, dapat dipahami bahwa masjid itu mulia karena perilaku orang di dalamnya. Dan halnya di pasar, ia menjadi tempat yang tidak disukai Allah karena hal yang dilakukan di sana. Menurut Imam Asyuyuti, adalah bentuk ungkapan tempat dengan disifati atas hal yang dilakukan di dalamnya. Sederhananya begini, masjid itu mulia bukan sebab dirinya sendiri atau memang secara zatnya ini udah mulia, melainkan karena perilaku kebijakan di dalamnya seperti zikir, membaca Al-Quran, selawat, dan majelis ilmu. Demikian pula Allah membenci pasar karena keburukan yang dilakukan di dalam pasar tersebut, baik dari segi perniagaan maupun komunikasi antar sesama. Ala kulli hal, tidak ada yang salah dengan aktivitas niaga kita di pasar ataupun pusat perbelanjaan lainnya, selama menjaga diri dari tindakan yang dapat merugikan sesama. Begitupun di masjid. Mestinya diisi dengan kegiatan yang baik, bukan dengan hal-hal yang buruk yang dianggap lumrah di pasar, seperti caci maki, tipu daya, dan lain sebagainya. Kemuliaan orang yang ada di masjid bukan semata-mata karena berdiam di sana, tapi tergantung apa yang dia lakukan di dalam masjid tersebut. Ya.
Kita bahas tentang pasar ya. Jual beli melalaikan dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dengan penjelasan di atas, penting sekali diperhatikan adab-adab ketika masuk pasar agar mendapatkan berkah dan terhindar dari mara bahaya. Masuk pasar adalah perkara yang mubah. Ya, kita mesti tahu nih, perkara yang mubah masuk pasar tuh perdagangan, jual beli, termasuk hal-hal yang mubah. Boleh-boleh saja dilakukan. Akan tetapi perlu diperhatikan adabnya, karena agar tidak terjerumus dalam hal yang Allah murkai. Karena pasar adalah tempat yang dimurkai Allah. Jika kita nih memakai adab tersebut, kita tidak termasuk orang lalai, tidak termasuk orang yang dimurkai Allah. Bahkan kita ketika masuk pasar dengan adab akan dirahmati dan mendapat keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sekalipun di dalam pasar tempat yang Allah benci, kita akan dapat rahmat dan keberkahan Allah kalau kita melakukan adab-adab di dalam pasar. Adapun adab-adab ketika masuk pasar adalah yang pertama, berzikir ketika masuk pasar. Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika hati orang terus berzikir kepada Allah, maka ia seperti berdalam. Ketika hati seseorang terus berzikir kepada Allah, maka ia seperti berada dalam sholat. Jika ia berada di pasar, lalu ia menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, maka itu lebih baik. Ya, di sini dinyatakan lebih baik karena orang yang berzikir di pasar berarti berzikir di kala orang-orang lalai. Seorang muslim yang rajin mengingat Allah di pasar, ia berarti akan mengindahkan aturan yang Allah, tidak berbuat curang, takut dusta, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Jika demikian, perniagaannya akan semakin berkah. Adapun zikir yang diajarkan oleh guru-guru kami ketika memasuki pasar adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwal hayyu la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu zikir ketika memasuki pasar. Ulama menjelaskan, pasar yang dimaksud di sini adalah yang di dalamnya terdapat jual beli, termasuk warung-warung kecil, toko, supermarket. Jadi pasar di sini bukan semata-mata hanya untuk pasar modern atau pasar tradisional, pasar-besar doang, bukan. Ya. Jadi kalau misalkan baca zikir ini nih ketika belanja ke warung kecil pun dibaca zikir ini gitu. Kalau ulama sepakat begitu ya. Agar apa? Agar barang yang kita beli menjadi berkah. Jadi kita juga enggak boros dalam belanja, enggak lalai. Jadi ketika ingin belanja menuju suatu tempat perbelanjaan, ketika memasukinya langsung dibaca zikir tersebut. Atau boleh juga nih berzikir. Boleh nih kita berzikir di dalam pasar, baik untuk perdagangan, baik untuk si pedagang ataupun si pembeli. Jadi kalau misalkan di dalam pasar nih, pedagang itu bisa dia sambil jaga tokonya, sambil berzikir kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang lalai. Begitu juga pembeli ketika dia memilih barang belanjaannya, dia keliling belanjaan di pasar itu sambil zikir ya. Agar apa? Agar tidak terjebak perangkap setan. Karena di pasar itu setan tempatnya setan. Ya, sampai dibilang setan itu menancapkan benderanya, yang artinya dia berkuasa dan banyak membuat orang lalai. Dan adab yang kedua, ketika masuk pasar itu seperlunya.
Apabila hendak membeli sesuatu di pasar, hendaknya kita pembeli tidak berlama-lama di dalamnya. Hal ini lantaran banyaknya maksiat, kecurangan, dan perbuatan sia-sia, sehingga amalan kebaikan di dalamnya sangat sedikit. Banyak pula wanita dan laki-laki yang memamerkan dirinya dengan berbagai jenis perhiasan dan pakaian mewah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "La takunanna in istata'at awala man yadkhulu suqa wa la akhira man yakhruju fa innaha ma'araka syaitani wa biha yansibur rayatahu." Kata Salman Al-Farisi, jika kamu mampu, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Jangan pula menjadi yang terakhir keluar dari pasar. Sebab pasar adalah tempat perangnya setan. Di sanalah ia menancapkan benderanya. Namun masuk pasar ketika itu tidaklah disebut makruh. Allah menyifati Rasulullah dalam ayat wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Quran surat Al-Furqan ayat 20. Nah, di sini perlu dipahami. Jadi masuk pasar itu nggak makruh, ya. Sesuatu hal yang mubah. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah pun memasuki pasar, gitu. Nabi berdagang di dalam pasar. Sahabat berdagang di dalam pasar, membeli kebutuhan di dalam pasar, ya. Yang membuat makruh itu ketika kita melalaikan diri dari Allah. Di dalam pasar kita berbuat kecurangan, tidak memakai adab itu yang menjadi hal yang mubah menjadi makruh, bahkan menjadi haram. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, adapun celaan itu, nah yang tadi dijelaskan itu didapati bagi mereka yang terlalu sibuk di pasar dan kebanyakan waktu habis dengan kegiatan di pasar sehingga melupakan ibadah. Inilah yang dimaksud karena ada hadis-hadis yang membicarakan bahwa Nabi SAW juga masuk pasar. Ayat Al-Quran pun membicarakan demikian, sehingga masuk pasar sebenarnya dibolehkan, tetapi jangan sampai melupakan ibadah. Banyak ya, ini kan kita banyak nih fenomena kita saksikan zaman sekarang, apalagi nih musim-musim mau lebaran ya. Orang-orang sibuk tuh tawaf, muterin pasar, keliling di mall, buat belanja baju atau lain sebagainya. Dia beli tuh keperluan. Itu kan lama. Apalagi perempuan kalau belanja tuh milihnya lama banget ya. Sebagaimana sehingga lupa nih nggak taunya waktu sholat udah berlalu dia buang habis waktu sia-sia, ya dia lalai, dia lupa pas dia keluar mall, dia keluar pasar, dia baru ingat, oh ya tadi ketinggalan sholat asar, ini belum sholat asar, ini udah maghrib. Nah, atau bahkan dia lalai dalam puasanya. Muhammad, iya, dia lalai dalam puasanya ya, karena dia pengen beli baju lebaran. Misalnya orang di mall ada jual makanan, oh dia batal puasanya. Nah itu ya, dia kalah sama hawa nafsunya. Allah ya fatna masyusyar, ya Allah semoga jauh dari kita dari segala keburukan. Jadi apa namanya, untuk agar tidak lalai dari masuk pasar, dari masuk sesuatu, kita ingin beli barang di dalam pasar maupun di toko itu, kita baca zikir atau kita zikir di dalamnya supaya kita berlarut waktu hingga lalai, tidak mengingat Allah sama sekali. Seorang muslim yang datang ke pasar untuk mencari rezeki yang halal. Nih, kalau untuk pedagang, bagaimana untuk pedagang ya? Seorang muslim yang datang ke pasar untuk mencari rezeki yang halal dengan selalu berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan sesuatu yang diharamkannya, maka ini termasuk sebaik-baiknya usaha yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh sebaik-baiknya rezeki yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah dari usahanya sendiri yang halal. Ya, dan adab yang ketiga, wanita yang ke pasar hendaknya memakai pakaian yang syar'i, memakai pakaian yang disyariatkan.
Baik ketika ke pasar ataupun keluar rumah, seorang wanita harus menjaga dirinya, auratnya, perhiasannya. Apalagi di pasar ya, begitu bebas campur baur antara laki-laki dan perempuannya, dan sangat sulit dihindari. Dan adab yang keempat adalah cara berbelanja perlu diatur. Ya, belanjanya perlu diatur, bersikap pertengahan, jangan terlalu boros dan jangan juga serba kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir dan adalah orang dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi nggak boros, nggak juga kurang. Jadi ya, tengah kalau belanja tuh. Buat rencana belanja sebelum masuk pasar ya Allah, ini Muhammad terus banget. Muhammad. Mohon maaf ya. Buat rencana belanja sebelum masuk pasar. Berbelanja sesuai kebutuhan, belanja sesuai kemampuan, belanja dengan bijak. Selama ada sesuatu yang bisa diberikan, tidak mesti membeli yang baru. Jangan sampai berbelanja dengan berhutang. Ya, itu kenapa menyebabkan ngutang. Belanja ngutang sampai ngutang karena dia boros, karena dia belanja tidak sesuai kebutuhannya. Makanya jangan sampai belanja itu secukupnya. Dan adab yang kelima adalah berlaku jujur dan amanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna tujara yub'at yaumal qiyamati fujaran illa man ittaqallahu wa barra wa sadaq. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajar. Orang-orang yang jahat, fajir. Kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur. Ya, untuk pedagang, kalau dia jujur, dia berzikir di dalam pasar, walaupun pasar itu tempat yang Allah benci, dia tetap menjadi orang yang bertakwa, berbuat baik, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat itu bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang mati syahid. Dijelaskan di dalam hadis seperti itu. Dan adab yang terakhir adalah menjaga pandangan. Ini laki-laki maupun perempuan hendaknya menundukkan pandangannya ketika belanja di pasar. Ya, karena itu campur baur laki perempuan, dia maka wajib untuk menundukkan pandangan dari sesuatu yang haram, tidak melihat dengan syahwat, fokus belanja, bukan mata nih malah jelalatan. Lihat ada yang lewat pakai celana pendek dilirik sama laki-laki gitu. Atau perempuan bukannya fokus belanja, dia malah liatin laki-laki. Ya, ala kulihat. Mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi kita selalu. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini mohon maaf ya Muhammad, anak aneh rusuh banget ini. Ustazah izin bertanya, ini berlaku juga nggak belanja online? Nah, ya sekarang kan zaman ya modern di handphone ya. Kita bisa belanja juga. Kita buka toko online, klik. Nah, kita milih barang. Jadi kan berzikir kata ulama ada dua. Di dalam pasar, ketika mau masuk pasar, dan ketika berada di dalam pasar. Jadi kalau misalkan kita takut lalai nih, takut boros. Karena setan itu kan di dalam pasar itu, apa namanya, bisikin orang tuh buat beli ini bagus nih gitu. Jadi dia boros, jadi dia lalai, jadi dia terlalu berhawa nafsu gitu sama belanjaannya. Nah, makanya sambil zikir, karena dibilang tadi ulama bahwasanya pasar yang dimaksud di sini adalah warung-warung kecil, toko juga. Ya, mungkin zaman sekarang juga termasuk daripada pasar yang lewat internet, ya, virtual. Termasuk karena
sesuatu yang ada jual belinya itu dimasukkan dalam kategori pasar karena ada jual beli gitu. Jadi untuk lebih berkah aja gitu. Bahkan ya diceritakan oleh guru Ane pernah cerita orang tuh di Tarim itu di pasar nggak ada perempuan, yang belanja laki-laki semua. Perempuan tuh di rumah nggak belanja, ya makanya tuh sunnah juga laki-laki itu belanjain istrinya, jadi istrinya nunggu di rumah, laki-laki yang belanja. Tapi kalau misalkan di kita kan susah ya. Kalau kita yang di rumah, laki-laki yang belanja pasti belanjanya salah. Ya nggak ibu-ibu? Nih ibu-ibu nih pengalaman pasti. Nah, itu tuh apa namanya? Ditarik tuh laki-laki tuh yang belanja, perempuan di rumah nggak keluar. Nah, begitu juga ketika dia memasuki pasar dengan zikir tersebut tadi, itu uang belanjaannya jadi berkah. Yang tadinya dia pikir ini pas-pasan nih, malah ada lebihnya. Dibikin berkah sama Allah. Belanja ini cukup, bahkan nih nanti pedagangnya ngebonusin. Itu tuh karena kita nggak lalai dalam zikirnya. Terus pedagang di dalam pasar ketika dia jujur sama dagangannya, tidak berbohong, tidak ribut sama pedagang yang lain, tidak caci maki, itu dagangannya pasti laris manis, berkah aja pokoknya. Karena gitu, di tempat yang dibenci Allah, dia selalu mengingat Allah gitu. Ya, paham ya. Jadi cari aman, tetap sambil zikiran, baca la ilaha illallah tadi itu. Doa masuk pasar, doa atau zikir yang lainnya sambil scroll-scroll barang biar lebih berkah, biar lebih aman. Kali aja dapat voucher diskon. Ya, kita. Yang lain ada yang mau bertanya? Terima kasih, Ustazah. Iya. Kak Nisa, Kak Holly, mau bertanya? Hmm. Ustazah, Nisa mau nanya lagi deh. Okta mau nanya Oke, lagi. boleh. Itu, tapi di luar materi nggak apa-apa ya, Ustazah. Oh ya, nggak apa-apa. Itu Ustazah mau minta jelasin lagi tentang tawasulan. Itu maksudnya kayak berkahnya itu manfaatnya bisa dijelasin nggak? Terus bedanya tawasulan sama orang yang udah meninggal sama yang masih hidup itu caranya gimana, Ustazah? Terima kasih. Iya, baik. Tawasul itu kan kepada orang-orang yang kita anggap berkahnya nih orang nih, kita berhusnuzon bahwasannya ini orang-orang soleh, ini orang wali dia ilah, kita bertawasul dengan menyebut namanya, mudah-mudahan hajat kita sampai kepada Allah dengan cepat gitu kan. Jadi tawasul itu ibaratnya tali penghubung. Kayak kita nih misalkan kita nih orang biasa, kita berdoa itu belum tentu doa kita tuh nyampe ke atas. Kenapa? Ya mungkin sebab dosa-dosa kita. Tapi ketika kita berdoa, kita gantungkan kepada doa yang udah pasti orang tersebut ketika berdoa oleh Allah, maka doa itu akan cepat sampai gitu. Jadi baik orang itu mau masih hidup, mau sudah wafat, itu kita tetap apa namanya tawasul itu sama. Jadi karena apa? Karena kita berhusnuzon, ini orang ini bukan orang biasa. Ini orang ini ketika berdoa, doanya ini cepat sampai melalui perantara dia gitu. Makanya tawasul nih kepada Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, sampai kepada guru-guru kita gitu kan. Misal tawasul kita Al-Fatihah, kita doa habis sholat terus Al-Fatihah buat Habib Umar gitu kan. Kita sandingin doa kita kepada nama orang soleh. Habib Umar masih hidup kan? Nah itu bisa kita nanti cepat sampainya dengan doa-doa yang Habib Umar panjatkan gitu. Karena kita kayak naik kendaraan tuh numpang gitu. Numpang ke kendaraan yang lebih cepat nyampenya gitu. Singkatnya gitu sederhananya penjelasannya. Ya. Berarti tawasulan itu kita tuh cukup bilang bertawasul dengan dan kirimkan Al-Fatihah kayak gitu ya, Ustazah ya.
Gini aja, nggak usah tawasul itu kan kita niat tawasul, terus bacanya gimana? Bacanya Al-Fatihah ila ruh. Nah, itu udah tawasul. Al-Fatihah ila ruh, terus sebutin hajat kita, terus baca Fatihah gitu. Ya, ya. Ini kalau kita baca ratif kan, Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi wa usulihi wa furu'i. Nah, itu kan hajatnya. Tadi tawasulnya gitu. Terus baru Al-Fatihah gitu. Jadi sebutin aja Al-Fatihah ila untuk ke siapa, apa ala hadiniat dengan niat ini, dengan hajat ini gitu. Semoga dikabul sama Allah Al-Fatihah gitu. Misalkan apa ya mau bertawasul lafadznya begitu. Ya. Ini yang ditanyain lafadznya kan? Apa Ustazah? Ini maksudnya nanyanya sekalian, maksudnya cara baca tawasul tuh Ya, gimana gitu. ya. Kan ada tawasul kalau kita pakai kitab wiritan kan Arab semua itu ya, ya kan? Nah itu juga kalau di artinya. Hmm. Berarti kalau kita kirim Al-Fatihah ke orang tua itu termasuk tawasul juga nggak? Ustazah? Itu hadiah. Oh, hadiah. Ya. Jadi gini ya, kalau tawasul itu kita niatkan kepada orang-orang soleh kayak wali, kayak sahabat, kayak Rasulullah gitu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi gitu kan. Ya, tawasul sama Rasul. Tapi kalau misalkan untuk saudara yang emang apa namanya itu kita hadiahkan untuk dia dan kita hadiahkan tawasul tawasul kepada Nabi untuk ngasih hadiah Al-Fatihah ini kepada orang tua kita gitu lebih tepatnya. Saya sudah penasaran ya. Gimana? Paham? Iya, Ustazah, insya Allah paham. Ya. Berarti kalau yang untuk pengarang, misalnya kita Al-Fatihah nih sebelum belajar untuk pengarang kitab yang kita pelajari, Kalau berarti untuk di itu dalam wirid, tawas. di dalam belajar itu boleh kita niatkan untuk tawasul, boleh kita niatkan untuk hadiah kepada arwah sohibul kitab gitu. Oh, ada. Jadi kita niatkan dua. Intinya kan kita ingin mendapat keberkahan dari orang tersebut gitu. Keberkahan dia tuh sampai ke kita dengan doa kita ataupun dikasih pemahaman bakal kita gitu. Ya, makasih Ustazah. Ya. Kak, Kak Kalau Nisa mau nanya. kalau udah cukup sampai sini kita tutup ya. Ya, baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka amalan fil khair innaka anta sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jalla wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma innaka afuwwun karim wa tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Al-Fatihah ila arwahi sayyidina Nabi Muhammad bin Hamid. Fatihah. Ya kana budaya kana setengah dan satu setengah subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana atarafna wa ya Rabbana atarafna bi anana asrafna wa anana asrafna lil ahda asrafna fatub alaina taubah tagsil kulla hawba wa sirrana al awrati wa amini rawati wa aghfir li walidina rabbi wa mawali wal ikhwani wa sairil khalani wa quli dhimmahabah au diratin wa muslimina ajma. Amin ya Rabbi isma fardana judan manala bitigsabi min nabi Mustafa Rasuli nahda bi kulli suri sallallahu wa sallam Rabbi alaihi hadal habib wa alihi wa sahbihi idda tatashishu bih walhamdulillahi fil badi wa tanahi nasai subhanakullah. Terima kasih Ustazah. Afwan. Jazakallah khair. Jazakallah ya Abdul Jazaa. Syukran. Makasih Mbak Nisa udah bikin Zoom.
Nyoba Ustazah. Oh, makasih banyak. Nah, Iya, nanti terima kasih. kita ketemu Minggu, terus Jumat. Besoknya terakhir Ramadan ya. Kita